Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Jasad korban ditemukan dalam koper dan tas ransel. Korban ternyata merupakan seorang manajer HRD yang dilaporkan hilang sejak 9 September lalu. Pembunuhan mutilasi terhadap Rinaldi Harley Wismanu yang jasadnya ditemukan di kamar apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan menggemparkan warga. Jasad korban ditemukan dalam koper dan terbungkus plastik. Pembunuhan pria 32 tahun warga asal Yogyakarta ini terungkap setelah penghuni apartemen mencium bau tak sedap di lantai 16 apartemen. Kemudian warga berkumpul, terus ada warga yang datangin saya bahwa lantai 16 memang agak bau. Kalau menurut mereka malah bau bangkai, ada yang bilang bau karpet basah gitu. Baru hari ini aja berkeluh kesah. Saya nggak tahu, karena kalau menurut info dari WA Group itu disewain sama salah satu properti di sini. Tapi saya nggak yakin juga apakah properti itu yang menyewakan atau enggak. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh saudaranya yang tinggal di sebuah apartemen di Semanggi, Jakarta Selatan sejak 9 September lalu. Korban Rinaldi diketahui merupakan manajer HRD sebuah perusahaan kontraktor. Kamar apartemen tempat penemuan jasad korban diketahui disewa oleh pelaku. Diduga korban dibunuh oleh pelaku di tempat lain di Jakarta Pusat. Laporkan seseorang atau saudaranya itu hilang sejak tanggal 9 September yang lalu di apartemennya di Taman Sari Semanggi. Nah, kemudian dilakukan penyelidikan dan dapat laporan hasil penyelidikan bahwa ada penemuan mayat di salah satu apartemen di Kalibata City. Setelah dilakukan pencocokan, sekarang mayat itu sudah dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk pencocokan dan memang identitas yang bersangkutan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku pembunuhan secara mutilasi yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Saat olah TKP di rumah pelaku di perumahan Cimanggis, Depok, didapati lubang yang digali pelaku untuk mengubur jasad korban. Garis polisi memagari rumah yang disewa pelaku pembunuhan mutilasi di klaster Jamrut Perumahan Permata Cimanggis, Kota Depok. Polisi melakukan olah TKP secara tertutup. Di salah satu ruangan didapati sebuah lubang yang diduga digali pelaku untuk mengubur jasad korban mutilasi Rinaldi Harley Wismanu yang ditemukan di apartemen Kalibata City. Di tempat itu untuk apa Pak pelaku ini? Rencananya mau ada pemakaman, ada yang mau digali tempatnya, tapi keburu ditangkap. Posisi lubang itu ada di dalam rumah berarti ya Pak? Sekitar ini kan ya, termasuk. Menurut warga, selain menangkap pelaku, polisi juga membawa seorang wanita yang diduga istri pelaku. Rumah ini diketahui baru beberapa hari dikontrak pelaku. Kontraknya juga baru ya? Iya, info kontraknya sih baru sekitar 2 hari lalu ya. Dan hari ini rencananya baru mau ditempatin, tapi udah keburu ketangkap. Jadi nggak ada yang kenal ya tetangga warga itu? Belum ada yang kenal mendalam sih ya, baru cuma sekedar kayak laporan aja kalau... Sebelumnya, korban pembunuhan secara mutilasi ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Diduga korban dibunuh oleh pelaku di tempat lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan mutilasi yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan berjumlah 2 orang. Pelaku pria dan wanita yang merupakan sepasang kekasih hendak menguras harta korban. Pembunuhan sudah terencana dilakukan di apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dua pelaku pembunuhan secara mutilasi terhadap korban Rinaldi Harley Wismanu ditangkap polisi. Pelaku DAF 26 tahun dan LAS wanita 27 tahun ternyata merupakan sepasang kekasih. Pelaku DAF sebagai eksekutor utama yang membunuh dan memutilasi korban. Keduanya merencanakan pembunuhan karena ingin menguasai harta korban. Awalnya tersangka LAS mengajak korban bertemu. Korban dikenal sejak 1 tahun lalu lewat aplikasi Cari Jodoh.
Keduanya lalu bertemu di apartemen Pasar Baru Jakarta Pusat yang disewa korban mulai 7 September hingga 12 September. Namun sebelum korban datang, pelaku DAF telah bersembunyi di dalam kamar apartemen. Korban lalu dibunuh dan dimutilasi oleh pelaku DAF. Jasad korban dimasukkan pelaku ke dalam 2 koper dan tas ransel lalu dibawa pelaku ke apartemen Kalibata City. Usai membunuh, pelaku menguras uang di rekening korban sebesar 97 juta rupiah. Uang ini digunakan untuk membeli emas, sepeda motor, dan mengontrak rumah di Cimanggis yang rencananya digunakan untuk mengubur jasad korban. Ya, tadi mereka berkenalan, kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada, sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang dan uang milik korban tersebut. Itu modus operandinya, sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Jadi itu kronologisnya. Kemudian barang bukti yang disita dari tangan pelaku 11,5 gram perhiasan emas, 2 laptop, kartu kredit korban, dan jam tangan korban. Pelaku terancam 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Perampokan toko emas di Blora, Jawa Tengah, pelaku menggasak hampir 800 gram perhiasan emas. Aksi pelaku terekam CCTV. 3 perampok toko emas ini dilumpuhkan polisi karena melawan dan berupaya kabur. Aksi perampokan toko emas Mustika di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini terjadi 25 Juli lalu, terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku nekat beraksi di siang hari dengan langsung memecahkan kaca etalase menggunakan senjata tajam. 779 gram perhiasan emas digasak pelaku. Kasus ini terungkap setelah Resmob Jatanras di Reskrimum Polda Jawa Tengah meringkus Sofyan Kurniawan, otak dari perampokan ini. Pria 47 tahun ini terpaksa dilumpuhkan lantaran berupaya kabur saat penyergapan. Sementara 2 rekan pelaku, Andre Trio dan Muhammad Arwan, dibekuk di Surabaya. Dari pemeriksaan polisi, aksi perampokan ini baru pertama kali dilakukan ketiganya dengan perencanaan yang matang. Menurut pemeriksaan sih ngakunya baru sekali, ya baru sekali. Tapi bahwa direncanakan iya. Jadi yang bersangkutan itu merencanakan kira-kira beberapa hari sebelumnya dan kemudian mendatangi TKP dan gambar, istilahnya apa ya, melihat situasi dan melihat kemungkinan untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sepucuk senjata api rakitan, senjata tajam, helm, dan perhiasan emas hasil rampokan yang belum sempat dijual. Ketiga pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Seorang bocah SMP menjadi korban begal sadis di Jalan Lintas Timur, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku begal sadis ini ditangkap warga yang memergoki aksinya. Pelaku yang babak belur dihakimi massa berhasil diselamatkan anggota polisi yang melintas. Warga Kertapati, Palembang masih berupaya menghakimi pelaku begal sadis yang kepergok saat beraksi di kawasan Jalan Lintas Timur, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku nyaris tewas dan diselamatkan anggota polisi yang melintas. Warga menyebut pelaku kepergok saat membegal seorang anak SMP yang tengah berkendara. Aksi pelaku dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Indralaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari kasus ini, satu rekan pelaku diketahui berhasil kabur dari kejaran warga. Si tersangka ini berjumlah 2 orang, namun 1 baru bisa kita tangkap. Si tersangka melukai korban dengan pisau ini, 1 lubang. Jadi target mereka ini motor dan barang-barang yang ada dibawa oleh korban ini. Kalau ada HP, motor pun mereka pasti ambil. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebilah senjata tajam yang digunakan dan 1 unit sepeda motor milik korban.
Polisi masih memburu rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP dan terancam 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada jambret handphone saat berada di pinggir jalan. Seorang wanita menjadi korban jambret handphone di Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku bahkan mengancam dengan senjata tajam. Aksi pelaku terekam CCTV. Aksi penjambretan ini terjadi di Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta Barat dan terekam CCTV. Korban, seorang wanita sedang berjalan kaki sambil bermain handphone, tiba-tiba dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor. Dalam hitungan detik, handphone korban digasak pelaku. Korban sempat berteriak meminta tolong pada warga hingga mengundang perhatian warga yang mencoba mengejar, namun pelaku mengancam dengan senjata tajam. Dua orang pakai motor, warga mau ngelawan, dianya pakai senjata tajam sih. Sempat ngancem gitu bang? Iya. Lihat? Lihat. Bukan orang sini? Bukan. Kasus ini kini ditangani Polsek Tambora, pelaku dalam kejaran polisi. Warga pun diimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak bermain handphone saat berjalan kaki. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pelaku untuk menyelundupkan sabu. Kali ini sabu didapati disembunyikan dalam bakso. Pelaku memasukkan 3 paket sabu dalam bakso dan akan diberikan kepada warga binaan dalam Lapas Sukamiskin Bandung. Wajah pelaku sempat terekam CCTV. Upaya penyelundupan sabu dalam bakso ke dalam Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat digagalkan petugas. Awalnya seorang pria mendatangi Lapas Sukamiskin hendak mengantarkan makanan bakso untuk salah seorang warga binaan. Jam berkunjung serta gerak-gerik pelaku mencurigakan. Petugas langsung memanggil warga binaan yang dituju dan memeriksa makanan. Dipanggil lah, dilakukan pemeriksaan, dicek, ternyata ada 3 bungkus kecil sabu. Warga binaan dan barang bukti dibawa ke BNNP Kota Bandung, Jawa Barat untuk diperiksa. Pelaku pengirim yang juga wajahnya terekam CCTV diburu polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bandar narkoba menangis histeris saat ditangkap polisi. Penangkapan dilakukan saat pelaku akan mengantarkan narkotika pada polisi yang menyamar. Rangga, pelaku pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi ini menangis saat ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Tebo Jambi. Pelaku dibekuk saat mengantarkan narkoba pesanan anggota polisi yang menyamar. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti mulai dari sabu hingga ekstasi yang sempat dibuangnya. Rangga mengaku narkoba dibelinya dari seorang bandar di Kabupaten Batanghari, Jambi seharga 5 juta rupiah. Beberapa di antaranya digunakannya sendiri. Pelaku ditangkap atas laporan warga yang resah karena pelaku kerap bertransaksi di wilayah mereka. Jutaan. Itu keuntungan kita untuk apa, Bang? Pakai. Hah? Untuk pakai aja untungannya. Mengamankan barang bukti sabu sebanyak 2 paket dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 9 butir. Itu saat transaksi atau gimana ditangkap, Bang? Pada saat itu kita mendapatkan dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba. Kemudian tim kita langsung menuju lokasi dan ditemukan tersangka sedang melaksanakan transaksi narkotika. Pelaku bersama barang bukti kini ditahan untuk proses lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat pasal tentang narkotika terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian motor berkedok sebagai supir angkot. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis dan sempat diwarnai kejar-kejaran hingga angkotnya menabrak warung. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan dan berupaya kabur.
Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian motor berkedok supir angkot di daerah Jondul Rawan, Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pelaku, Dedi Tato, masih berupaya kabur dengan angkotnya hingga mengalami kecelakaan dan menabrak warung. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis dan sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Pelaku merupakan DPO polisi dalam kasus curanmor dan telah 5 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Lantaran melawan dan berupaya kabur, pelaku terpaksa dilumpuhkan. Dari pengakuannya, Dedi telah beraksi di 10 TKP di wilayah Kota Padang. Anggota melakukan penangkapan pelaku curanmor. Pelakunya baru keluar dari LP yang kemarin dapat asimilasi itu. Jadi bulan 3 kemarin, bulan Maret, yang bersangkutan dapat asimilasi keluar dari LP dengan kasus yang sama juga dulu. Keluar main lagi. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Disaksikan ratusan warga, pelaku penikaman Syekh Ali Jaber jalani rekonstruksi di lokasi kejadian. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.